Halo anak-anak semangat pagi, khususnya untuk anak-anak SMK Negeri 1 Kutai Selatan yang sedang mempersiapkan diri mengikuti TKA. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan anak-anak ya. Ini ada di materi peluang anak-anak ya. Nah, ini kita akan bahas dulu. Jadi secara umum, anak-anak, aturan perkalian itu bisa dijabarkan seperti ini ya. Jadi kejadian pertama terjadi dalam n cara, ya, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua dengan n cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara bersama-sama terjadi dalam m kali n cara. Nah itu ya. Ini kita bicara tentang aturan perkalian anak-anak. Aturan perkalian. Langsung saja kita ambil contoh. Ini adalah contoh sederhana. Kita akan menggunakan aturan perkalian. Kita lihat di sini anak-anak ya. Itu ada diagram menunjukkan jalur pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui B. Jadi kita akan berangkat dari sini menuju ke C, tapi harus lewat B anak-anak ya. Nah, kita lihat di sini. Ada di sini, ada cerita. Si Amir berada di kota A. Jadi Amir ada di kota A, berencana bepergian ke kota C melalui kota B. Pertanyaannya, berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Jadi ini pertanyaan sederhana, nah ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan aturan perkalian tadi ya. Kita lihat dari kota A ke kota B itu ada berapa jalan? Ini ada pilihannya, ada P, Q, R, S, T. Ini jalannya ya. Dari A ke B melalui P, dari A ke B melalui Q, dan seterusnya. Ternyata dari A ke B itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ada 5 jalur. Tuh. Terus sampai di B kan mesti ke C dulu. Nah, ke C lagi. Dari B ke C itu ada berapa? Hitung. Bisa melalui K ini ya. K bisa M, bisa N. Nah, jadi dari B ke C itu ada 3 jalur. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian anak-anak ya, kita bisa langsung saja 5 kali 3. Selesai sudah. Artinya ada 15 jalur. 15 jalan berbeda yang bisa dilalui oleh Amir. Gitu. Itu menggunakan aturan perkalian anak-anak ya. Oke, kita coba lanjutkan ke contoh yang berikutnya, contoh nomor 2. Ini lagi. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas dan 1 sekretaris. Nah, kita mesti kasih garis bawah ya, aturan perkalian. Seringkali kata yang muncul itu adalah dan. Gitu ya. Jadi kita kalikan. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris? Nah, itu ya. Calon ketua kelasnya ada 5. Ini boleh kita gunakan kotak-kotak anak-anak ya. Bisa dikotakin begini, dibuatkan. Ini nama lainnya filling slot rule namanya ya. 5 calon ketua kelas, 6 calon sekretaris. Karena dia dan, kita bisa kalikan. 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi ada 30 kemungkinan jika mencari dari 5 calon ketua kelas dan 6 calon sekretaris. Ya. Ini juga adalah aturan perkalian anak-anak. Kita lanjut. Contoh nomor 3. Nomor 3. Lagi. Dalam suatu ruang tunggu suatu apotek terdapat 4 kursi. Nah, ada 4 kursi ya. Berarti kita boleh bikin 4 kotak anak-anak. Karena kursinya ada 4. 1,
2, 3, 4. Oh, ya. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotek tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Jadi kita bisa isi anak-anak. Anggaplah yang paling depan kotak yang pertama ini adalah bisa diisi oleh si Ahmad bisa, ya, si Ahmad bisa, si Umar bisa, Ali bisa, Said juga bisa. Jadi ada 4. Nah, gitu. Di kursi pertama ada 4 orang yang bisa duduk di sana. Tuh. Kursi kedua, anggap kursi pertama sudah ada yang ngisi nih. Tadinya ada 4, berarti di kursi kedua kan sisa 3 orang saja yang bisa ngisi. Di kursi ketiga juga udah diisi 2, berarti sisa 2 orang. Kursi terakhir sisa 1. Nah, berapa banyak cara berbeda itu kita bisa selesaikan tinggal mengalihkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah berapa tuh? 4 kali 2, 24 cara. Nah, ada 24 cara, anak-anak. Selesai. Ya. Nah, berikutnya kita lanjut dengan aturan penjumlahan. Jadi kalau aturan penjumlahan, kalau tadi kan kita kalikan anak-anak ya. Kejadian pertama itu N, kejadian kedua dengan N cara, tadi di aturan perkalian kita kalikan. Nah, sekarang ceritanya di di aturan penjumlahan ini, nah itu aturan penjumlahan ini, kata kuncinya itu atau namanya. Nah, jadi kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Ya. Kita lihat contoh. Dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 warna hijau. Ini kita hitung ya. 10 warna merah, 7 warna hijau, 5 warna kuning, 3 warna biru. Pertanyaannya, berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau ini ya, satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru. Nah, ya. Jadi kita ini lihat di bagian kata-kata atau itu ya. Nah, yang pertama merah. Merah ada berapa banyak kelereng? Oh, ada 10, berarti ada 10 cara untuk ngambil yang merah. Hijau, ini merah ya, merah ada 10. Hijau ada, atau hijau ada 7. Atau kuning, kuning ada 5. Kuning ada 5. Atau biru, biru ada 3. Nah, karena dia pakai kata kunci atau nih ya, jadi ceritanya satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain gitu anak-anak ya. Ambil merah ya merah, atau yang hijau. Tinggal dijumlahkan saja. Nah, kita tinggal hitung. 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3. Selesai ya. Nah, ini 25 anak-anak ya. Selesai. Nah, itu tadi pembahasan tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nanti silahkan anak-anak lanjutkan dengan latihan soal. Nah, jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan langsung ya, melalui komentar atau WA dari guru yang mengajar. Oke? Semangat, semoga sukses.